Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada kesempatan hari ini di pertemuan yang ketiga, matematika ekonomi dan bisnis, saya akan membahas terkait dengan fungsi, jenis fungsi, dan juga bagaimana unsur-unsur di dalam fungsi tersebut. Baik, sebelum kita melanjutkan pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, teman-teman, kali ini seperti biasa, membahas materi terlebih dahulu di awal, kemudian nanti di akhir sesi akan ada latihan soal yang harus teman-teman kerjakan, lalu akan kita bahas bersama-sama. Jadi konsep fungsi ini adalah salah satu konsep yang memang penting di dalam, ilmu matematika. Banyak permasalahan sehari-hari yang sebenarnya ya tanpa kita sadari bersama, itu menggunakan konsep fungsi ini, teman-teman. Jadi, di dalam matematika ada yang namanya hubungan, antar variabel yang biasanya hubungan tersebut diungkapkan dalam apa yang dinamakan dengan fungsi. Jadi misalnya diketahui itu ada hubungan antara konsumsi dan juga penghasilan. Nah, itu kan, merupakan suatu fungsi. Karena kita bisa menyebutkan bahwa, konsumsi itu dipengaruhi oleh, penghasilan. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut terkait dengan fungsi, kita akan memulai dengan, bagaimana, konsep awalnya sebelum kita lebih lanjut ke fungsi, teman-teman. Baik, yang teman-teman lihat di sini itu ada, sebuah garis, di mana di sini ada garis horizontal, di sini ada garis vertikal. Kemudian ketika teman-teman melihat seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa sumbu yang horizontal ini adalah sumbu X. Kemudian sumbu yang vertikal ini adalah sumbu Y. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah memiliki dua sumbu seperti ini, maka perpotongan antara sumbu X dan juga sumbu Y itu disebut dengan titik origin. Nah, di sini titik originnya, teman-teman, kita biasanya menyimpulkan dengan O atau 0, seperti itu. Kemudian teman-teman, bisa melihat bahwa di sini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, di sini kita bisa menyebutkan sebagai bagian kuadran 1. Kuadran 1, kemudian yang sebelah kiri adalah kuadran 2, dan bagian yang sini adalah kuadran 3, dan yang terakhir adalah kuadran 4 ya, teman-teman. Baik, ketika sudah melihat, pembagian sumbu X dan juga sumbu Y ke dalam 4 kuadran, teman-teman bisa melihat bahwa sumbu yang di bagian kuadran 1 ini untuk positif dan juga Y positif nilainya. Jadi nanti di sini ada 1, 2, dan sebagainya, atau skala yang lain bisa 100, bisa 200, tergantung nanti dari skala yang, teman-teman tentukan sendiri. Kemudian untuk yang sisi kiri, ini adalah sisi negatif untuk X. Jadi ada -1, -2, dan seterusnya. Nah, untuk, sumbu Y yang digunakan, di sini, yang negatif ada di kuadran ketiga. Nah, di sini kuadran ketiga Y-nya negatif, di mana tidak hanya Y yang negatif, namun X-nya juga negatif. Karena kuadran 3 ini adalah, eee, hubungan yang seperti ini. Kemudian kuadran keempat itu adalah untuk sumbu X yang positif dan juga untuk sumbu Y yang negatif. Baik, kemudian, kita bisa menyebutkan kembali bahwa, masing-masing kuadran ini ada kuadran 1, 2, 3, 4 itu adalah suatu bidang datar yang dibagi oleh sumbu koordinat menjadi 4 kuadran. Oke. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah memiliki, eee, sumbu X dan juga sumbu Y, teman-teman kemudian memiliki
nilai, misal terdapat suatu titik A, B. Nah, maka di sini teman-teman melihat bahwa himpunan ini A-nya itu merupakan X, B-nya itu merupakan Y. Jadi kalau kita kembali lagi ke grafik sebelumnya, untuk X sama dengan A, ketika teman-teman mempunyai himpunan seperti ini, maka ini untuk X dan ini untuk Y. Artinya, titik A itu berada di sumbu X. Jadi misalnya saja kita mempunyai contoh 2,5 himpunan seperti ini, maka 2-nya itu untuk sumbu X dan 5-nya itu berada di sumbu Y. Maka kita cari seperti ini, 2 ada di sini teman-teman. Kemudian di sini 5, maka kita menemukan satu titik seperti ini. Nah, ini adalah titik yang tadi 2,5. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi misalnya saja di sini gambarkan untuk titik A 2,1 dan B 1,4. Maka ketika kita punya sumbu X, sumbu Y, nah kita buat dulu titik 2,1-nya, berarti 2 ini untuk sumbu X, di sini titik originnya, ini 2, kemudian Y-nya adalah 1, maka di sini adalah titik A, yaitu 2,1, dan B-nya minus 1,4. 2, 3, 4. Oke, di sini minus 1,4. Nah, ketika kita sudah memiliki dua titik, sebenarnya kita bisa menarik suatu garis lurus. Nah, seperti ini ya. Kita bisa menarik suatu garis lurus. Ya, sorry, mungkin kurang lurus. Teman-teman bisa menggunakan penggaris nanti untuk lebih lurus lagi. Jadi, dari dua titik ini kita bisa menarik suatu garis lurus. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, ketika teman-teman sudah memahami konsep seperti ini, lalu apabila teman-teman memiliki titik X itu dengan himpunan seperti ini, misalnya saja diberikan titik A sama dengan 0,2, kemudian ada titik B juga. Seperti ini, maka apa yang teman-teman bisa lakukan? Nah, ketika teman-teman sudah memiliki konsep yang awal seperti ini, teman-teman juga kemudian akan bisa mengerjakan soal yang selanjutnya 0,2 dan minus 2, minus 3. Oke, kita untuk fokus ke titik A 0,2 terlebih dahulu. Nah, di sini ketika teman-teman melihat titik A 0,2 artinya X-nya itu sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2 ya teman-teman. Nah, untuk X sama dengan 0 artinya di sini. Kemudian, ketika Y-nya sama dengan 2 artinya di sini. Nah, lalu bagaimana kita membentuk titiknya? Titiknya ada di sini. Ini adalah titik A untuk 0,2. Karena kita memiliki nilai X itu sama dengan 0, artinya dia tidak
bergeser ke arah yang positif, sumbu X yang positif, sehingga ada di titik origin seperti ini. Kemudian, titik Y-nya sama dengan 2. Artinya kita naik ke atas dan di sini kita temukan titik A-nya. Selanjutnya untuk titik yang B, -2 dan -3 itu, sama seperti sebelumnya, kita lihat bahwa di sini nilai X-nya adalah -2 dan nilai Y-nya adalah -3. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sumbu X yang negatif ada di kiri sini. Maka kita bentuk di sini ada -2, kemudian Y-nya -3. Untuk sumbu Y yang negatif ada di bawah. -1, -2, -3. Nah, karena di sini X dan Y-nya itu sama-sama memiliki nilai, maka kita bisa menarik titik-titik, garis titik-titik sehingga menemukan titik atau poin di sini untuk B. -2 dan -3. Oke, baik, mungkin begitu ya teman-teman, mungkin cukup bisa dipahami ya. Saya ingatkan kembali ketika dia 0, maka dia kembali ke origin, kemudian ketika nilai Y atau nilai X-nya yang memiliki nilai, maka kemudian titik-titiknya akan, bertemu di titik yang memiliki nilai tersebut. Oke. Baik, kita selanjutnya akan membahas tentang unsur-unsur dari fungsi. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa fungsi ini bisa, digunakan di dalam, kehidupan sehari-hari yang juga merepresentasikan dari, salah satu permasalahan yang bisa dimodelkan ke dalam bentuk matematika. Nah, sebenarnya fungsi ini bisa didefinisikan sebagai bentuk matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antar satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi di sini akan saya bahas terlebih dahulu untuk pertemuan yang ini mengenai fungsi yang, secara umum atau secara general. Kemudian suatu fungsi itu dibentuk oleh beberapa unsur yang terdiri dari variabel, koefisien, dan juga konstanta. Nah, akan tetapi suatu fungsi yang dinyatakan dalam bentuk persamaan maupun ketidaksamaan tidak selalu mengandung suatu konstanta. Jadi apabila suatu fungsi namun tidak terdapat konstanta di dalamnya, maka teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung apakah ini bentuk fungsi atau tidak, karena tidak semua fungsi selalu mengandung konstanta seperti itu. Namun di dalam fungsi itu sudah pasti ada variabel dan juga koefisien, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita melihat bahwa ada 2 bentuk fungsi yang bisa dinyatakan di dalam, matematika ini, yaitu fungsi berbentuk persamaan yang ditandai dengan adanya sama dengan, kemudian fungsi berbentuk pertidaksamaan yang ditandai dengan tanda ketidaksamaan, seperti misalnya kurang dari sama dengan. Jadi kalau misalnya di sini ada fungsi, sama dengan bla 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 bla, maka ini adalah persamaan. Kemudian ketika ada fungsi, misalnya saja kurang dari sama dengan bla 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 bla, maka ini merupakan pertidaksamaan. Oke, saya rasa, cukup dipahami ya teman-teman konsep fungsi seperti apa. Nah, tadi kita sudah membahas, pengertian dari fungsi secara umum, di mana fungsi itu bisa mewakili hubungan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian fungsi juga itu ditandai dengan adanya variabel, koefisien, dan juga konstanta. Kemudian kita bahas lagi definisi dari masing-masing unsur tersebut. Jadi di sini misalnya yang pertama ada variabel, yaitu unsur pembentuk fungsi yang dapat mewakili faktor tertentu yang pada umumnya dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Pada umumnya, di dalam sebuah persamaan maupun pertidaksamaan, variabel ditulis dengan huruf Latin kecil.
Nah, berdasarkan kedudukan atau sifatnya, variabel ini ada 2 jenis, yaitu variabel bebas atau kita biasa menyebut dengan variabel independen dan juga variabel terikat atau kita biasa menyebut variabel dependen. Nah, kemudian apa sih definisi lagi dari variabel bebas ataupun variabel terikat itu? Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang memang nilainya tidak tergantung dengan variabel lain. Sedangkan, sorry, berarti ini terikat. Sedangkan variabel terikat itu adalah variabel yang nilainya tergantung pada perubahan nilai variabel bebas. Ini tadi saya salah, ada error, yaitu di sini harusnya variabel terikat ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan misalnya kita berikan contoh untuk, variabel itu seperti apa sih gitu kan. Jadi, karena di sini sudah menyebutkan pada umumnya bentuk variabel itu dengan huruf Latin, jadi misalnya teman-teman sering melihat bentuk variabel itu X, Y, kemudian Z, ada juga misalnya A, P, C, P, dan seterusnya. Oke ya, jadi biasanya memang dinyatakannya dalam bentuk huruf Latin kecil seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, mmm, konsep yang selanjutnya dari unsur-unsur fungsi yaitu koefisien. Apa sih koefisien itu? Jadi, koefisien itu bisa disebutkan sebagai bilangan atau angka yang memang terkait dengan variabel. Jadi misalnya, ada variabel namun ada angka di depannya. Nah, itu kita bisa menyebutkan sebagai koefisien. Nah, di sini dijelaskan kembali bahwa pada umumnya jika koefisien bernilai satu, maka tidak akan dituliskan secara eksplisit di depan variabel tersebut. Nah, kemudian di sini ada definisi lagi dari konstanta. Konstanta itu hampir sama dengan koefisien, yaitu sama-sama angka atau bilangan. Namun konstanta ini itu berdiri sendiri, jadi tidak diikuti dengan suatu variabel. Jadi kita berikan contoh, ketika kita memiliki 2x, maka x ini adalah variabelnya dan 2 yang ada di depannya ini adalah koefisiennya. Koefisiennya. Namun ketika kita memiliki 2 plus x, maka 2 di sini adalah konstantanya dan x-nya variabelnya. Namun koefisiennya kita apakah sudah tahu berapa? Nah, koefisiennya kita sudah mengetahui di sini, di samping x yaitu 1. Memang, biasanya kita tidak menemukan ada yang menuliskan 1x gitu, rata-rata memang, semua menuliskan hanya cukup dengan x saja. Di sini artinya koefisiennya 1 dan variabelnya x. Oke, kita lanjutkan kembali notasi fungsi secara umum ya, teman-teman. Jadi, kita memiliki kaidah di mana notasi fungsi secara umum itu adalah Y sama dengan Fx. Nah, kemudian ketika kita melihat notasi fungsi secara umum Y sama dengan Fx seperti ini, jadi, ketika melihat notasi seperti ini, teman-teman, tidak membaca bahwa Y sama dengan F dikali X. Namun di sini teman-teman justru membaca bahwa fungsi Y itu adalah fungsi X, seperti itu. Jadi tidak berlaku bahwa Y itu adalah, F dikalikan X. Oke, kemudian ketika kita memiliki Fx atau fungsi X itu adalah Ax plus B, maka bisa dituliskan sebagai berikut. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, substitusikan. Diubah menjadi Ax plus B. Maka hasil fungsinya atau persamaannya ini, fungsi bentuk persamaan ya teman-teman ketika sudah melihat tanda persamaan seperti ini. Maka fungsi Y itu, adalah Ax plus B. Kemudian kita misalkan, sudah melihat bentuk seperti ini. Lalu, dari unsur-unsur yang kita pelajari tadi, mana sih yang disebut koefisien, mana yang disebut konstanta, mana yang disebut dengan variabel. Oke, kita bisa memulai dengan, contohnya. Di sini ada Y sama dengan 5 plus 2x. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah variabelnya, kemudian ini adalah koefisien karena dia melekat pada variabel,
dan ini adalah konstanta. Y juga termasuk ke dalam variabel. Nah, setelah kita membahas ini tadi, variabel sebelumnya, maka mana sih yang disebut variabel bebas, mana yang disebut dengan variabel terikat. Jadi, ingat lagi konsep bahwa variabel bebas itu tidak, tergantung pada variabel lain. Sedangkan variabel terikat itu nilai perubahannya tergantung dari variabel, bebas. Nah, di sini artinya adalah X ini adalah variabel bebas. Kenapa? Karena perubahannya itu tidak tergantung dari orang lain, namun dia, bisa berubah-ubah. Jika ini berubah-ubah, maka akan mempengaruhi si Y, karena Y ini itu fungsi dari 5 plus 2X. Jadi ketika X-nya berubah, Y-nya akan berubah. Misalnya X-nya 2, 5 ditambah 2 kali 2 itu 9. Nah, namun ketika X-nya berubah menjadi 0, maka 5 plus 2 kali 0 itu sama dengan 5. Artinya Y berubah lagi gitu kan. Jadi di sini Y disebut sebagai variabel terikat atau variabel dependennya. Oke ya, cukup dimengerti. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, Y sama dengan 7X plus 8. Jadi teman-teman ketika melihat kaidah seperti ini, Y sama dengan AX plus B, itu juga sebenarnya bisa diubah-ubah di mana posisi konstantanya itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, seperti itu. Tidak harus mutlak, baku seperti ini, AX plus B. Bisa juga Y sama dengan B plus AX. Nah, jadi ketika melihat contoh yang nomor 2 ini, sebenarnya sekilas tampak sama bahwa, ada koefisien, ada konstanta, dan juga ada variabel, namun urutannya saja yang dibedakan. Di sini konstantanya saya letakkan di depan, sama dengan, setelah sama dengan. Nah, untuk yang di contoh yang kedua, ini konstantanya saya letakkan di yang paling belakang, seperti itu. Jadi ini konstanta. Selanjutnya ini variabel, yang ini adalah koefisien. Nah, ini juga variabel ya. Nah, jadi ini sama dengan yang contoh nomor 1 ini. Y ini adalah variabel terikat atau variabel dependennya, dan 8 adalah variabel bebasnya atau variabel independen. Ketika X berubah nilainya menjadi 10, maka Y nanti totalnya juga nilainya akan berubah. Kemudian ketika X berubah menjadi 5, maka Y juga akan terpengaruh berubah nilainya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari unsur-unsur dari fungsi, di sini ada beberapa jenis fungsi. Yang pertama, di sini ada fungsi konstan, yaitu fungsi yang hanya memang memiliki nilai tunggal dan dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx sama dengan K. Artinya di sini nilai Y akan selalu sebesar K. Jadi mau berapapun, mau bagaimanapun, meskipun nilai X berubah, maka hasilnya Y sama dengan K. Seperti itu. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau digambarkan di dalam bentuk, grafik. Nah, maka, dalam koordinat 2 sumbu, fungsi konstan ini berwujud sebuah garis lurus, seperti itu ya, teman-teman. Jadi karena memang Y-nya itu konstan, jadi X-nya itu dia tidak, menjadi permasalahan. Kita bisa mengambil contoh. Di sini fungsi konstannya di sini X, di sini Y, soalnya kita ambil dia di sini. Nah, ini bentuk contoh fungsi konstan. Fx sama dengan K. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya adalah fungsi linier. Di sini fungsi linier didefinisikan sebagai suatu fungsi yang tingkat perubahan nilainya selalu konstan. Pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1,
Dan ketika kita rumuskan menjadi suatu model, maka bentuknya seperti ini. Y sama dengan fx dan sama dengan A plus bx. Atau bx plus A dibolak-balik juga sama saja, teman-teman. Nah, kemudian di dalam fungsi linear ini, setiap perubahan nilai independen akan menyebabkan perubahan untuk dependen juga. Kemudian parameter B di sini, teman-teman, ketika teman-teman melihat di sini ada huruf B, maka itu dinamakan dengan slope. Biasanya memang dia menyatakan tingkat perubahan nilai fungsi karena perubahan dari suatu variabel independen. Nah, kalau misalnya ada kenaikan dari independen variabel ini, akan menyebabkan kenaikan atau penurunan dependen juga. Jadi tergantung nanti dari tandanya juga ya teman-teman. Di sini tanda operasinya plus, minus, atau yang lainnya. Oke, kita lihat lagi bahwa di sini ada parameter A. Nah, ini dinamakan dengan intercept. Biasanya nilai intercept ini akan menunjukkan nilai fungsi ketika independen variabel itu sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan kembali fungsi polinom. Di sini ada jenis fungsi yang mengandung banyak suku dalam variabel bebasnya dan biasa dibentuk dengan model seperti ini. Jadi ada A0, A1x, A2x kuadrat, AN, XN. Nah, biasanya kalau misalnya kita ingin mengetahui derajat berapa derajat fungsinya itu, kita bisa melihat dari pangkat yang paling terakhir di sini. Jadi polinom berderajat 5, maka di sini akhirnya adalah A5, X5, itu. Selanjutnya, kita masuk ke jenis fungsi kuadrat, yaitu fungsi polinom yang dia pangkatnya yang paling tinggi adalah 2, seperti itu. Jadi, model ini itu bisa dipecah-pecah kembali. Kalau misalnya dia sampai 2 saja, itu artinya fungsi kuadrat. Kalau sampai 3 itu fungsi kubik, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah jenis fungsi eksponensial. Nah, di sini ada fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta, bukan 0, dan dapat dinyatakan dengan Y sama dengan Cx. Nah, Cx di sini ketika teman-teman lihat, ini adalah suatu angka atau bilangan. Jadi jangan sampai terbalik, jangan sampai menganggap bahwa C-nya itu adalah variabel, namun di sini yang variabel adalah X-nya, teman-teman. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa C-nya itu positif atau lebih dari 0. Misalnya seperti itu. Jadi bukan C-nya yang merupakan variabel, tapi X-nya yang merupakan variabel. Selanjutnya ada fungsi logaritmik, yaitu fungsi dari fungsi balik inverse dari fungsi eksponensial, di mana variabel bebasnya itu bilangan logaritma, kemudian dapat dinyatakan dengan model Y sama dengan C log X. Kita lanjut lagi, yaitu ada fungsi trigonometri, yaitu fungsi yang variabel bebasnya mengandung bilangan trigonometri. Kemudian contohnya ada Y sama dengan sin 5X. Oke, kemudian di sini ada untuk menentukan rumus fungsi. Apabila terdapat suatu fungsi Y sama dengan Fx sama dengan A plus Bx, dan apabila X-nya itu sama dengan M, maka nilai Fm sama dengan A plus Bm. Jadi, ini adalah konsepnya, teman-teman, untuk menentukan rumus fungsi. Jadi, teman-teman sudah punya fungsi ini. Kemudian ketika dirubah X-nya dengan nilai seperti ini, maka transformasinya, fungsinya menjadi seperti ini. Oke, kita beralih ke contoh. Yang pertama, diketahui suatu fungsi fx sama dengan 2x plus c. Maka tentukan bentuk fungsi tersebut apabila fx-nya diganti dengan 3 itu sama dengan 5. Oke, kita jawab dulu nomor 1. Itu diketahui fx sama dengan 2x plus c. Kemudian ketika x-nya kita ganti dengan 3, itu hasilnya 5. Nah, dari 2 ini kita akan bisa mendapatkan nilai si C ya, teman-teman. Berarti akhirnya kita akan mencari nilai C dan juga bentuk fungsinya. Berarti kita akan masukkan nih. Jadi
Ketika awalnya fx sama dengan 2x plus c, nah kemudian kita punya f3 artinya 2 dikali x-nya kita ganti dengan 3 ditambah dengan c. Nah, F3 ini tadi berapa? F3 ini tadi 5 sama dengan 2 dikali 3 itu 6 ditambah dengan C. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan pindahkan posisi. C sama dengan 5 dikurang dengan 6. Itu sama dengan minus 1. Oke, ketika kita sudah mendapatkan C sama dengan minus 1, kita kembali lagi ke konsep awal yang A plus BX. Berarti Fx sama dengan A plus BX. Nah, karena di sini A plus BX-nya sudah diketahui, 2X plus C, soal nomor satunya Fx-nya sama dengan 2X plus C, X-nya kemudian di sini diketahui 3, oh sorry, kita tidak mengganti X dengan 3, oke, cuman kita akan mencari nilai konstantanya saja, oke, oke, sama dengan 2X minus 1. Sorry, teman-teman. Tadi sudah sampai mana? Bentar. Oke, jadi ketika di sini kita sudah menemukan nilai C sama dengan minus 1, kemudian kita diminta untuk membentuk fungsi apabila fungsinya seperti ini. Jadi bentuk fungsinya adalah ini ya teman-teman. Nah, ini fungsi untuk kondisi di mana F dengan X-nya 3 itu sama dengan 5. Oke. Oops. Sepertinya ada error. Oke, tidak masalah. Saya lanjutkan saja ke nomor 2. Kemudian nomor 2 ini diketahui apabila fx-nya sama dengan A plus bx, kemudian ketika x-nya diubah menjadi 1 hasilnya 2, ketika diubah 2 menjadi 1, maka tentukanlah bentuk umum untuk fungsi fx, nilai untuk f ketiga x-nya menjadi 3, dan juga bentuk fungsi ketika x-nya berubah menjadi 2x minus 5. Oke, mungkin di sini akan saya oke, wait. Diketahui fx sama dengan ax plus b. Kemudian f1-nya itu 2, f2-nya itu 1. Kemudian kita akan mencari bentuk umum fungsi fx. Bentuk umum fungsi fx pertama adalah kita mencari dari f1 dulu,
Di sini kita ubah, dari yang fungsi awal yaitu A kita tambahkan dengan B, yaitu A plus B, kemudian untuk F2 itu kita ubah kembali A dikali 2 ditambah B, 2A plus B. Nah, di awal kita sudah melihat bahwa F1 ini kan 2, F2 ini 1. Nah, kita memiliki 2 persamaan, persamaan I dan persamaan 2I. Nah, teman-teman mungkin masih ingat konsep eliminasi ya, teman-teman. Jadi di sini kita gabungkan antara persamaan I titik 1 dan I titik 2. Jadi A plus B sama dengan 2 untuk I titik 1, 2A plus B sama dengan 1 untuk I titik 2, kemudian kita eliminasi, bisa kita kurangi saja, misalnya langsung kita kurangi saja, A minus 2A itu minus A, itu sama dengan 1, kemudian kita sudah menemukan A sama dengan minus 1, ya kan, pindah ruas. Nah, kemudian kita bisa transformasikan A ke dalam sini, salah satunya saja, mau yang di sini atau yang di sini. Jadi kita misalnya ambil yang dari I titik 1, A plus B sama dengan 2, kemudian karena A-nya itu minus 1 ditambah B sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 2, ini pindah ruas menjadi positif, sama dengan 3. Oke, ketika kita sudah menemukan B-nya sama dengan 3, A-nya sama dengan min 1, maka kita lanjutkan kembali membentuk suatu fungsinya, yaitu f(x) yang tadinya ax plus b, kini menjadi 1 dalam kurung x ditambah b-nya adalah 3. Ini bisa kita ubah seperti ini, min x plus 3, atau teman-teman bisa tukar posisi saja, 3-nya yang di depan karena positif, kemudian x seperti ini. Oke ya, kita sudah temukan hasilnya seperti ini. Kemudian bagaimana ketika nilainya sama dengan 3? Nah, ketika nilainya 3, teman-teman bisa langsung masuk yang sini saja. Ketika F-nya 3, artinya adalah 3 dikurang, X-nya langsung diganti aja dengan 3 ini. Hasilnya 0. Oke ya. Kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah ketika fungsinya dirubah menjadi 2x minus 5. Ketika tadi kita masih ingat fungsi x-nya itu adalah 3 minus x, ya. Kemudian ketika f3-nya kita ubah 3 minus 3, maka 0. Kemudian sekarang diubah lagi menjadi 2x minus 5. Maka 3 minus x-nya kita rubah nih teman-teman menjadi 2x minus 5. Oke, 3 minus 2x, ya. Jangan lupa ini pelajaran dasar. Minus dalam kurung sini, minus 5, maka menjadi positif 5, ya. Minus dikali minus di sini. Minus, maka ini menjadi positif 5. Kemudian 3 minus 2x plus 5, ini 8, 2x. Oke. Hasilnya adalah ketika x-nya diubah menjadi 2x min 5, itu fungsinya berbentuk 8 minus 2x. Lalu teman-teman bisa rubah juga posisinya, mau x-nya yang di depan, yang ada variabel di depan juga boleh. Artinya minus 2x plus 8 ini positif ya, karena di depan tandanya tidak ada tanda negatif. Oke, seperti itu teman-teman, mungkin sudah cukup jelas ya. Oke, nomor 1 dan nomor 2 contoh ini sudah dijelaskan. Kemudian teman-teman selanjutnya saya harapkan untuk bisa mengerjakan latihan soal ini. Nanti kita akan diskusi seperti biasa.
siapa yang akan saya persilahkan untuk mengerjakan. Kemudian, setelah teman-teman, berdiskusi dan juga membahas latihan soal ini, kita akan dengan, tugas individu. Baik, demikian dari saya untuk materi fungsi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan, saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.